Yogyakarta itu kota pelajar. Kenapa ibu kota negaranya di Jakarta? Surabaya itu kota pahlawan. Kenapa ibu kotanya tidak di Surabaya? Bandung itu kota lautan api. Kenapa ibu kota negaranya bukan di Bandung? Yang menentukan calon ibu kota Provinsi Kepulauan Flores itu adalah tim independen yang berasal dari luar Flores, yang berasal dari luar NTT. Kenapa tim independen yang dibentuk ini berasal dari luar? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan dalam pembentukan Provinsi Flores dan mencari calon ibu kota Provinsi Flores yang layak. Kita boleh saja berambisi, berpendapat bahwa kota kita layak. Tapi yang menentukan itu adalah tim independen. Jadi serahkan saja kepada tim independen yang menentukan. Kalau kita masih berambisi untuk supaya kota kita menjadi kota provinsi, maka percayalah Flores ini tidak akan terbentuk menjadi provinsi. Lebih baik kita bersatu tetap sebagai anak Pulau Bangora. Lagi pula, ini pendapat saya ya, pendapat pribadi saya, pembentukan calon provinsi baru ini akan syarat, sekali lagi, akan terjadinya syarat dengan korupsi. Proyek-proyek pembangunan calon ibu kota ini, calon provinsi ini pasti akan dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu. Dan lanjut simak video saya yang satu ini. Jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Akhir-akhir ini marak sekali kita dengar berita di grup-grup di Flores yang berbicara tentang rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Jangan harap dan jangan mimpi kalau provinsi ini bisa terbentuk, kalau semua masyarakat di kabupaten di Flores ini masih saling merebut di mana ibu kota yang pantas. Maumere mengharapkan supaya kotanya menjadi kota provinsi Flores. Begitu juga Ende, begitu juga Labuan Bajo. Jangan pernah kita bermimpi kalau kita sama anak Flores saja masih memperebut. Semua daerah mengharapkan supaya kotanya menjadi kota provinsi. Kota provinsi itu kita harus melihat dengan kota-kota lain. Contohnya Makassar. Bagaimana kotanya? Rata kan? Luas kan? Cari kota itu kota yang rata luas. Jangan kita punya pemikiran itu yang hanya berpikir setahun atau berpikir yang sesaat. Ingat, kota yang sempit itu tidak mampu menampung jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang. Contohnya, misalnya ND. Apakah bisa menampung jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang? Karena tidak menutup kemungkinan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, banyak penduduk di desa lari tinggal ke ibu kota provinsi. Banyak penduduk yang dari provinsi luar rame-rame datang dan tinggal di kota provinsi yang baru. Kalau semua yang rame-rame datang ke ibu kota provinsi yang baru, maka dan menetap di kota provinsi itu jelas akan membutuhkan tanah. Nah, tanah di mana sekarang? Tanah semakin susah karena semakin susah yang tanah ini diakibat karena semakin banyaknya tanah yang digunakan untuk pembangunan. Makanya kita kalau mau cari calon kota provinsi itu harus cari di daerah yang luas, yang rata, dan strategis. Kita harus lihat, contohnya, Ambon saja, kota Ambon saja, yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, yang sempit itu saja, ada berita yang beredar bahwa ada rencana mereka mau pindahkan ibu kotanya. Karena memang kota Ambon sekarang ini tidak mampu lagi menampung jumlah penduduknya. Begitu juga dengan Jakarta yang merupakan ibu kota negara kita saat ini. Jakarta yang sangat luas, rata, itu saja mau dipindahkan karena memang tidak mampu lagi menampung jumlah penduduk yang hampir 10 juta lebih itu.
Dan juga dikatakan bahwa tiap tahun itu tanah kota Jakarta itu selalu turun berapa sentimeter, itu saya juga sudah lupa. Terus kotanya juga sudah tercemar dengan polusi pabrik, asap kendaraan dan lain sebagainya, sehingga memang ibu kota negara kita ini mau dipindahkan di Kalimantan. Begitu juga, maka dari itu ini sebagai contoh, kalau kita mau cari ibu kota untuk Provinsi Kepulauan Flores, calon ibu kotanya itu harusnya kotanya letak di strategis, kotanya harus luas dan rata. Jangan kita berharap bahwa karena kota kami adalah kota Pancasila atau karena kota kami adalah kota pelajar sehingga layak untuk dijadikan ibu kota provinsi. Salah itu. Yogyakarta itu kota pelajar. Kenapa ibu kota negaranya di Jakarta? Surabaya itu kota pahlawan. Kenapa ibu kotanya tidak di Surabaya? Bandung itu kota lautan api. Kenapa ibu kota negaranya bukan di Bandung? Kira-kira seperti itu. Jadi penentuan ibu kota untuk Provinsi Kepulauan Flores ini tidak seharusnya di tengah. Jakarta saja bukan di tengahnya Indonesia itu. Kalau kita mau lihat soal tengahnya Indonesia itu mungkin cocoknya Bali. Tapi kenapa pilih Jakarta? Ya karena strategis letaknya. Makanya kalau mau cari ibu kota provinsi untuk Flores itu harus yang strategis, luas dan rata. Itu. Sampai jumpa.